setengah 12 malam. Rabu 2 April pukul setengah 1 dini hari. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV, teman Hari Raya. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melepas keberangkatan gelombang kedua bantuan Indonesia bagi korban gempa bumi di Myanmar. Distribusi bantuan kemanusiaan diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengungkap pemberian bantuan bagi korban gempa Myanmar melalui Indonesia Search and Rescue ini adalah bantuan yang terbesar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Suharyanto menyebut sudah ada 31 personel gabungan yang berangkat ke Myanmar pada Senin 31 Maret 2025. Tim gelombang pertama berfokus pada pemetaan, riset, dan penyesuaian situasi di lokasi bencana. Sementara itu, personel gabungan Inasar gelombang kedua hari ini merupakan respons dari permintaan Badan Penanggulangan Bencana Myanmar. Selain sumber daya manusia, Indonesia juga mengirimkan puluhan ton bantuan logistik, meliputi makanan, selimut, tenda, dan lain-lain. Kita semua dalam formasi lengkap ini untuk melepas tim kedua. Rekan-rekan media sekalian, terjadinya gempa bumi di Myanmar dan Thailand, itu tentu saja Indonesia sebagai negara yang besar di kawasan Asia, bahkan beberapa tahun yang lalu juga menjadi ketua ASEAN, ini tentu saja tidak tinggal diam. Sejak kejadian tanggal 28 hari Jumat siang 12.50, hari Minggu meskipun suasananya masih Lebaran itu tidak ada alasan. Hari Minggu langsung dilakukan rapat koordinasi. Saudara, gempa bumi dahsyat yang mengguncang Myanmar memperparah kelaparan dan wabah penyakit di negara yang tengah dilanda kekurangan pangan, pengungsian massal, dan perang saudara. Data ini dikeluarkan oleh PBB pada hari Senin kemarin. Jumlah korban tewas resmi telah lebih dari 2.000 jiwa. Namun angka ini masih ada kemungkinan jauh lebih tinggi. Upaya-upaya bantuan bagi korban gempa masih terhambat oleh kerusakan parah pada jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan juga rumah sakit. Pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, dan komunikasi juga masih belum beroperasi penuh. Kurangnya alat berat telah memperlambat operasi pencarian dan penyelamatan, sehingga banyak orang terpaksa mencari korban selamat secara manual dengan suhu harian di atas 40 derajat Celcius. Juru bicara pemerintah mengatakan ada 3.400 jiwa lainnya terluka dan lebih dari 300 orang hilang. Hingga Senin sore, saudara, tim SAR dari Tiongkok berhasil menyelamatkan total 6 korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa. 2 korban tambahan ditemukan oleh tim SAR setelah sebelumnya berhasil mengevakuasi korban selamat dari reruntuhan hotel. Para korban telah terjebak selama 60 jam atau sejak hari Jumat pekan lalu dan berhasil bertahan hidup di antara reruntuhan hotel. Tim penyelamat dari Tiongkok juga berhasil menyelamatkan seorang anak berusia 5 tahun serta perempuan hamil dari reruntuhan Sky Villa kondominium Madalai pada Senin sore. Kedua korban selamat termasuk anak yang terjebak selama lebih dari 60 jam berada dalam kondisi stabil dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Tim penyelamat bertepuk tangan saat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dari reruntuhan hotel Great Wall dalam kondisi selamat setelah terjebak dalam reruntuhan selama 60 jam. Butuh waktu 4 jam bagi tim penyelamat dari Tiongkok untuk mengevakuasi korban selamat. Keempat korban ditemukan di reruntuhan hotel dan kondominium di kota Mandalay, Myanmar. Sementara itu, saudara, dengan menggunakan peralatan deteksi kehidupan, tim penyelamat menemukan seorang lansia korban gempa Myanmar terjebak di bawah reruntuhan gedung di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Korban diduga sudah terjebak di bawah reruntuhan selama 40 jam. Setelah berjibaku beberapa jam, korban lansia akhirnya dievakuasi dengan selamat. Hingga kini terdata lebih dari 2.000 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu. Saudara, kita ke sorotan lainnya, jenazah 5 orang termasuk seorang anak laki-laki dan 2 perempuan tiba di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, menyusul serangan Israel di berbagai wilayah di Gaza Tengah. Israel, saudara, terus melancarkan serangan di wilayah yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang sejak perang dimulai kembali pada 18 Maret lalu. Juru bicara Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan tenaga kesehatan terus menjadi target serangan Israel dan dibunuh dengan kejam meskipun tenaga kesehatan mengenakan seragam dan bertugas di ambulans yang diberi label dengan jelas. Awal Maret lalu, Israel menghentikan semua pasokan makanan dan bahan bakar, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta warga Palestina di wilayah itu. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah